Sejarah lahirnya Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan Undang-Undang Dasar 1945. Pada 1 Maret 1945, Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI atau Zokuritsu Junbi Kosakai untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Anggota badan ini terdiri dari tokoh-tokoh bangsa Indonesia. Lalu, sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Di dalam sidang ini, 3 tokoh utama menyampaikan pandangannya mengenai dasar negara. Pada 29 Mei 1945, Muhammad Yamin menjadi salah satu pembicara pertama dalam sidang BPUPKI yang membahas tentang dasar negara. Dalam pidatonya, Yamin mengusulkan 5 dasar negara. Yang pertama, pri kebangsaan, yang kedua pri kemanusiaan, yang ketiga pri ketuhanan, yang keempat pri kerakyatan, dan yang kelima kesejahteraan rakyat. Pada 31 Mei 1945, Supomo juga memberikan pandangannya dalam sidang BPUPKI. Sebagai seorang ahli hukum tata negara, Supomo mengajukan pandangan dasar negara yang didasarkan pada integralistik, yaitu yang pertama persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir batin, yang keempat musyawarah, dan yang kelima keadilan sosial. Pada 1 Juni 1945, dalam pidatonya Soekarno mengusulkan 5 prinsip dasar negara yang ia sebut sebagai Pancasila. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasional atau perikemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Setelah usulan tersebut, pada 22 Juni 1945, Panitia 9, sebuah tim yang dibentuk oleh BPUPKI, menyusun rancangan dasar negara yang dikenal sebagai Piagam Jakarta. Piagam ini memuat 5 dasar negara yang kelak diadopsi sebagai Pancasila. Bunyi Pancasila menjadi yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian pada tanggal 10 sampai 16 Juli, BPUPKI mengadakan sidang kedua. Dalam sidang ini, BPUPKI merumuskan lebih lanjut mengenai bentuk negara, sistem pemerintahan, dan pasal-pasal dalam rancangan Undang-Undang Dasar. Pada tanggal 7 Agustus, BPUPKI dibubarkan. Dan kemudian badan ini diganti oleh Jepang menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI atau Zokuritsu Junbi Inkai yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar. Pada 8 Agustus, PPKI mengadakan sidang pertama dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia. Pada saat yang sama, Pancasila yang telah sedikit disempurnakan dari Piagam Jakarta juga disahkan sebagai dasar negara Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Pada hari ini, Piagam Jakarta menjadi dasar untuk penyusunan Undang-Undang Dasar. Pada tahun 1950, semboyan Bhinneka Tunggal Ika diresmikan dan dicantumkan dalam lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila, yang dirancang oleh Sultan Hamid II dan disetujui oleh Soekarno pada tahun tersebut. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah bagian penting dari sejarah kebudayaan Indonesia dan dipakai sebagai motor resmi negara. Semboyan ini diambil dari kitab Sutasoma, sebuah karya sastra dari zaman Majapahit yang ditulis oleh Empu Tantular pada abad ke-14. Frasa Bhinneka Tunggal Ika dalam bahasa Jawa kuno yaitu Wanmongi Windu Sinunggal Winuwus Bhinneka Tunggal Ika secara harfiah berarti walaupun berbeda-beda dalam perbedaan itu tetap ada kesatuan, atau berbeda-beda tetapi tetap satu. Terima kasih.